Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang melihat video kali ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Sari sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia di jurusan Manajemen Informatika. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8, saya Anissa Rahmawati dan rekan saya Renaldi Noviandi. Nah, pada video kali ini kita akan mempresentasikan yaitu mengenai presentasi ilmiah dari rancang bangun sistem informasi yang kita buat. Nah, untuk presentasi ilmiah kali ini akan ada dua pemaparan, yaitu mengenai materi atau mengapa kita mengangkat sistem merancang sistem tersebut, dan yang kedua adalah demo mengenai sistem yang akan kita buat. Nah, untuk yang pertama yaitu pemaparan materinya itu akan dipandu oleh saya dan akan dipaparkan oleh rekan saya itu Renaldi. Dan untuk pemaparan demonya akan dipandu oleh Renaldi dan dipaparkan oleh saya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja akan kita lihat alasan kenapa kita merancang sistem tersebut dan apa sih sistem yang kita buat. Kepada Kak Renaldi, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Kak Anissa yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang perancangan pembuatan aplikasi itu sistem informasi PPDB SDN Cibogo ya yang berbasis website. Mungkin izin share screen ya Kak Anissa. Baik Kak, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Oke. Oke, mungkin nanti ketika slide atau PPT-nya ada kesalahan atau error, mungkin moderator bisa kasih tahu saya ya. Baik Kak. Oke, nah tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Anissa sebagai moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perancangan sistem informasi penerimaan peserta didik baru online SDN Cibogo berbasis website ya. Oke, langsung saja mungkin ya. Di sini ada latar belakang kenapa sih kita merancang sebuah sistem untuk SDN Cibogo ya, khususnya pada proses PPDB ya. Nah, di sini ada beberapa poin untuk kami angkat di latar belakang. Yang pertama, PPDB SDN Cibogo. Nah, kita tahu bahwa PPDB ini singkatan dari penerimaan peserta didik baru ya. Nah, yang dilaksanakan di SDN Cibogo. Jadi, ketika kita observasi wawancara langsung ke SDN Cibogo, mereka menceritakan secara detail tentang proses PPDB SDN Cibogo gitu. Nah, di sini yang kedua ada orang tua dan calon siswa. Nah, mereka menceritakan bahwa PPDB yang dilakukan di SDN Cibogo itu orang tua dan calon siswa datang langsung ke SDN Cibogo begitu. Nah, kemudian di sini admin PPDB SDN Cibogo. Nah, jadi si admin dalam mengelola PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang ada di SDN Cibogo itu dilakukan secara manual konvensional gitu. Jadi masih menggunakan kertas seperti formulirnya ataupun berkas-berkas yang lainnya gitu. Nah, di sini kita akan memanfaatkan teknologi informasi karena kita tahu bahwa teknologi informasi saat ini sudah sangat berkembang dan sangat maju gitu ya, setiap tahunnya pasti ada teknologi yang baru gitu yang kita bisa gunakan gitu. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah, teman-teman. Yang pertama, jadi proses PPDB masih manual gitu, yang ada di SDN Cibogo. Nah, yang kedua itu orang tua dan murid harus datang ke sekolahnya langsung. Jadi seperti yang saya tadi bilang, bahwa orang tua dan murid atau calon siswa itu harus datang langsung ke sekolah. Kan kita tidak tahu ya, apakah orang tua dan murid atau calon siswa itu dari jarak rumahnya jarak
jauh gitu dari SDN Cibogo atau misalkan dekat, itu kan kita nggak tahu gitu. Takutnya orang tua dan muridnya itu jauh gitu kan, sayang sekali gitu kan mengeluarkan uang buat ongkos. Nah, kemudian yang ketiga, rawan kecurangan. Nah, kita tahu ya bahwa ketika proses pemberkasan dilakukan itu mungkin ada saja gitu kan kecurangan gitu. Yang keempat, pengelolaan berkas pendaftaran yang lama dan rumit. Nah, kita tahu bahwa ketika proses manual ya, pasti dalam pengelolaan berkas itu sangat lama gitu kan ya, harus mengumpulkan satu-satu gitu, harus mengecek satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, informasi PDB SDN Cibogo ini tidak terpusat, jadi masih acak-acak gitu, masih tidak terpusat di satu aplikasi gitu. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut, tujuan kenapa kita ingin merancang sistem PDB untuk SDN Cibogo. Nah, sini ada gambar ya. Nah, ini merupakan SD ketika melakukan pendaftaran secara manual gitu. Jadi harus meminta dulu surat formulir, harus mengisi dulu gitu kan, lama gitu kan. Nah, di sini kita tujuannya untuk membuat sebuah sistem untuk membantu proses tersebut gitu, proses manual tersebut, yaitu sistem informasi PPDB SDN Cibogo yang kita menggunakan berbasis website gitu. Kenapa sih berbasis website? Karena agar dapat digunakan di desktop komputer atau misalkan di smartphone, mau Android atau iOS gitu kan. Seperti itu untuk tujuannya. Nah, yang selanjutnya di sini ada manfaat ketika sistem itu kita buat untuk SDN Cibogo. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi pihak panitia PPDB dalam mendata calon siswa baru. Nah, jadi pihak panitia PPDB di SDN Cibogo itu akan merasa kemudahan ketika mendata calon siswa barunya gitu kan, karena dilakukan cara online gitu kan. Jadi tinggal mengumpulkan saja, dan mengumpulkannya juga itu oleh sistem gitu. Jadi udah terintegrasi dengan server gitu kan. Yang kedua, di sini jadi menghemat biaya anggaran kertas untuk formulir pendaftaran. Nah, kita tahu ya bahwa ketika kita menggunakan formulir pendaftaran ketika PDB itu akan mengeluarkan biaya gitu kan ya, untuk mengeluarkan atau untuk membuat kertas formulir tersebut gitu. Yang ketiga, berkas pendaftaran dapat tersimpan secara rapi dan tidak berceceran di mana-mana. Nah, kita tahu ketika sudah terkumpul si berkas ya, itu kan banyak ya, kalau misalkan nggak satu dokumen gitu, tapi yang daftar banyak berarti otomatis berkas pendaftaran itu banyak. Nah, itu akan membuat apa ya, penumpukan kertas berkas gitu. Nah, itu akan berceceran ketika kertas tersebut sudah tidak digunakan, seperti itu. Kemudian yang keempat, orang tua siswa dapat mendaftarkan anaknya secara online tanpa harus mendatangi sekolah. Nah, itu yang utama. Jadi kita untuk membantu para sekolah atau orang tua dan siswa atau calon siswa untuk proses PPDB untuk SDN Cibogo. Jadi bisa dilakukan secara online lewat HP ataupun laptop ataupun komputer milik orang tua atau calon siswa itu. Jadi kita membantu dalam hal akses dalam proses pendaftaran PPDB, dalam proses PPDB yang dilakukan oleh SDN Cibogo, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada landasan teori kenapa apa sih yang hal penting yang perlu kita tahu gitu ketika perancangan sistem informasi penerimaan peserta didik baru online SDN Cibogo berbasis website. Yang pertama di sini ada sistem informasi. Nah, sistem informasi. Nah, jadi sistem itu adalah kumpulan komponen-komponen ya, yang saling terintegrasi, yang saling terhubung dan akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi ini dapat berguna untuk khalayak ramai, seperti itu untuk pengertian sistem informasi. Nah, yang kedua di sini ada perancangan sistem ya. Nah, jadi perancangan sistem ini, jadi rancangan sistem yang akan dibuat gitu. Jadi seperti apa ya, sebelum si sistem ini dibuat kan perlu adanya perancangan dulu atau planning ataupun kayak mengumpulkan kebutuhannya apa saja. Nah, itu masuk ke perancangan sistem. Kemudian di sini ada flowchart. Nah, flowchart ini biasanya mencantumkan atau memaparkan proses bisnis. Nah, mau proses bisnis yang ada yang sedang dilaksanakan oleh SDN Cibogo sekarang ataupun proses bisnis yang kita harapkan. Nah,
Yang selanjutnya di sini ada UML. Nah, di sini UML ini singkatan dari Unified Modeling Language. Jadi UML ini bahasa desain untuk beberapa diagram ya, ada 13 diagram. Namun di sini kita membuat hanya 4 diagram saja. Yang pertama itu class diagram, kemudian activity diagram, use case diagram, dan sequence diagram. Kemudian di sini ada PHP. Apa sih PHP ini? Nah, PHP ini bahasa pemrograman yang kita gunakan dalam merancang sistem informasi penerimaan peserta didik baru untuk SDN Cibogo gitu berbasis website. Nah, di sini ada framework. Nah, framework ini bagian dari bahasa pemrograman. Nah, untuk framework ini kita menggunakan kode editor 4 gitu untuk membantu ketika perancangan oleh developer gitu. Nah, kemudian di sini ada MySQL. Nah, MySQL ini sebuah server untuk database-nya. Next mungkin ya. Nah, di sini ada metode pengembangan sistem yang kita gunakan dalam perancangan sistem PPDB untuk SDN Cibogo ini. Nah, yang pertama di sini ada kita menggunakan waterfall ya, metode waterfall. Jadi metode waterfall itu harus satu proses itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya. Nah, untuk prosesnya yang pertama itu requirement. Jadi di sini mengumpulkan kebutuhan apa saja yang perlu dikumpulkan, yang perlu untuk nanti ketika pengembangan sistem. Kemudian desain ini banyak, bisa desain UI UX-nya atau misalkan tampilan websitenya, desain pemodelannya, nah seperti itu. Kemudian implementation. Nah, implementation ini berupa pengembangan sistemnya. Jadi dilakukan pengkodean sistemnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika implementasi sudah selesai, verification atau misalkan istilah lebih gampangnya testing ya. Jadi testing dalam sistem yang sudah dibuat gitu. Kemudian setelah itu maintenance. Nah, maintenance ini pemeliharaan ketika si sistem sudah dipublik gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pemodelan use case ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya. Di sini ada dua aktor, calon siswa dan admin. Nah, di dua aktor ini berbeda ya untuk use case-nya karena tidak bisa sama ya, karena kan tujuan dari calon siswa itu juga berbeda karena calon siswa itu untuk pendaftaran PPDB-nya, nah kalau misalkan admin itu untuk mengelola sistemnya gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini pengujian. Nah, jadi kita sudah membuat sistem, nah dilakukan pengujiannya. Nah, di sini kita pengujiannya menggunakan black box atau misalkan pengujian manual gitu ya, agak otomatis testing gitu. Jadi kita menggunakan manual testing. Nah, sebelum masuk ke black box atau misalkan testing manual itu kita harus ada dokumen atau misalkan kita bisa membuat test case terlebih dahulu, test case ya. Nah, setelah itu bisa masuk ke black box atau misalkan kita ngetes si tiap test case yang ada. Kemudian validate. Nah, validate ini validate outputnya. Jadi kita nanti akan menghasilkan output apakah valid semuanya 100% atau misalkan hanya valid 50%, itu tergantung sistem yang diujinya. Selanjutnya, di sini pengujian yang sudah kita lakukan, kan kita sudah membuat sistem informasinya, sudah membuat aplikasinya untuk SDN Cibogo dalam proses PPDB. Kita dilakukan ujian. Nah, pada tahap pertama pengujian, kita mendapatkan 308 action atau 308 task case ya, dalam dokumen task case 308 action. Kita diuji, kita menguji menggunakan metode black box pengujian. Kemudian didapatkanlah hasil atau output sebesar 306 action yang valid dan 2 yang tidak valid. Nah, ketika ada yang tidak valid, kan di sini ada 2 ya yang tidak valid. Yang tidak valid itu harus dilakukan kembali testing. Nah, yang 2 action ini diperbaiki terlebih dahulu oleh developer, kemudian akan diuji kembali menggunakan metode black box. Dan setelah itu, alhamdulillah sistem atau aplikasi yang kita buat itu 100% valid semuanya. Gitu. Nah, mungkin next ya. Nah, kesimpulannya, jadi sebenarnya sistem PPDB ini itu sudah kita paparkan kepada SDN Cibogo. Di sini ada gambarnya ya. Itu kita sudah presentasikan hasil pengujiannya, hasil aplikasinya. Nah, kesimpulannya kita 99% siap digunakan gitu.
Nah, jadi dari tampilannya mungkin dari tampilan laptop atau komputer itu udah responsif dengan tampilan Android juga gitu. Nah, mungkin seperti itu kesimpulannya. Mungkin seperti itu pemaparan dari materi perancangan sistem PPDB untuk SDN Cibogo. Nah, mungkin seperti itu Kak Anissa sebagai moderator. Terima kasih. Ya, baik Kak. Begitu menarik ya alasan kenapa kelompok 8 ini memilih sistem PPDB mulai latar belakang yang sangat bagus gitu, yang sangat melatar belakangi kenapa dibuatnya sistem tersebut. Terus ada juga tujuannya apa, lalu metodenya yang digunakan menggunakan metode waterfall ya, dan sistemnya pun sudah 99% bisa digunakan ya. Terima kasih Kak Renaldi atas paparannya. Oke, sama-sama. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari Kak Renaldi mengenai materi, alasan, latar belakang, dan yang lain-lainnya. Kenapa kelompok 8 ini memilih PPDB. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih sistem yang telah dibuat oleh kelompok 8 ini. Saya serahkan ke Kak Renaldi. Oke, terima kasih Kak Anissa. Jadi sekarang di sini saya akan membantu. Saya Renaldo Piandi. Di sini saya akan moderator ya untuk membantu presentasi dari demo aplikasi yang kita buat gitu, dan akan dipaparkan oleh Kak Anissa ya sebagai pemateri demo aplikasi. Iya, Kak. Oke, mungkin sebelumnya saya izin. Oke, mungkin saya izin memandu untuk materi demo aplikasi ini ya, Kak. Mungkin langsung saja mungkin Kak ya untuk dijelaskan demo aplikasinya itu seperti apa sih yang sistem informasi PPDB untuk SDN Cibogo itu mungkin dari teman-teman yang ingin melihat gitu kan bagaimana gitu kan, tadi kan udah dijelaskan materinya sebegitu menariknya. Nah, mungkin lebih menariknya mungkin bisa dijelaskan juga gitu aplikasinya itu seperti apa kan, biar juga tahu gitu kan bagaimana isi dari aplikasi yang dibuat gitu. Mungkin untuk lebih menghemat waktu, silakan pada Kak Anissa untuk menjelaskan demo aplikasinya. Ya, dan Ade, terima kasih. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana isi dari sistem tersebut, yaitu sistem yang telah dirancang oleh kelompok 8 ini. Nah, sebelumnya teman-teman sudah melihat kan bagaimana use case diagram. Use case diagram itu termasuk salah satu komponen pemodelan yang paling penting. Bukan berarti diagram-diagram yang lain tidak penting ya, cuman yang paling penting pasti setiap pemodelan itu ada use case-nya, sedangkan diagram sebagai pelengkap. Nah, ini dia tampilan utama kita mengakses website PPDB Cibogo, di mana kita akan ditampilkan di landing page. Bisa kita lihat ke bawahnya ya. Itu ada profil sekolah, yaitu yang isinya tuh mengenai informasi-informasi terkait mengenai SDN Cibogo tersebut. Nah, lalu ada informasi PPDB SDN Cibogo. Nah, ini informasi itu berisi seluruh informasi mengenai SDN Cibogo, terutama mengenai pengumuman pengumumannya, pengumuman. Nah, ini ada tata cara bagaimana menggunakan website SDN Cibogo ini ya. Ini lebih ke pengumuman bagaimana cara menggunakan website tersebut. Lalu ada PPDB
SDN Cibogo. Nah, ketika kita mengklik PPDB, akan diarahkan ke panduan. Nah, panduan ini itu panduan atau panduan ini tuh akan menjelaskan bagaimana akun dibuat, lalu bagaimana cara mendaftarkan si calon siswa, dan bagaimana cara kita mengetahui pengumuman diterima atau tidaknya si calon siswa. Nah, ketika kita mengklik lanjut, maka yang akan ditampilkan itu adalah login SDN Cibogo. Nah, halaman login antara admin ataupun calon siswa itu sama aja ya tampilannya seperti ini. Nah, jika belum mempunyai akun, maka bisa klik belum punya akun atau register. Nah, ini dia halaman register yang ketika si calon siswa belum memiliki akun. Nah, kita pun tidak sembarangan ke register. Nanti di register itu akan dikirimkan email untuk kita bisa lanjut ke login. Jika belum kita verifikasi email, maka kita tidak akan bisa login. Nah, selanjutnya bisa langsung login saja menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya di register. Nah, ini dia halaman pertama yang kita akses setelah login di menu user si calon siswa. Nah, di calon siswa itu ada 3 menu utama, yaitu ada formulir pendaftaran, serta ada pengumuman hasil PPDB. Nah, ini dia di ketentuan harus di-upload di pengisian formulir. Bisa kita lihat ke bawah ya apa saja isinya, dan bisa teman-teman lihat juga ya mengenai data diri, data orang tua, serta berkas-berkas pendukung lainnya ya seperti ijazah TK, lalu KTP orang tuanya, akte, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita ke pengumuman hasil. Nah, ini merupakan pengumuman si calon siswa yang belum melakukan pendaftaran, maka tampilannya itu akan seperti ini. Berbeda lagi jika si calon siswa tersebut sudah melakukan pendaftaran. Nah, kita lihat ya bagaimana si calon siswa yang sudah melakukan pendaftaran. Mohon maaf ya, ada sedikit kesalahan, teman-teman. Nah, nanti pun di setiap kesalahan tersebut, sistem itu akan memberikan pesan ya. Jika login gagal, jika formulirnya belum lengkap, registrnya ada yang salah, ataupun form-form lainnya ada yang salah, nanti si sistem itu akan menampilkan pesan. Sebentar ya, teman-teman. Nah, lanjut ya, langsung ke pengumuman hasil PPDB. Kita lihat bagaimana jika si calon siswa tersebut sudah mendaftarkan. Nah, jika calon siswa sudah mendaftarkan, tampilannya seperti ini, dan kita tidak sistem tidak langsung menampilkan ya, bagaimana si pengumuman tersebut nanti akan diminta untuk memasukkan kode pendaftaran. Nah, kode pendaftaran ini bisa kita lihat di formulir pendaftaran. Nah, kita ambil saja ya. Yang ini kita kopikan ke pengumuman hasil PPDB-nya. Nah, ini merupakan satu contoh ya. Jika calon siswa tersebut tidak atau dinyatakan tidak lulus, untuk calon siswa yang lulus itu sama saja ya. Tapi nanti warnanya hijau dan pernyataan itu Anda dinyatakan lulus dengan kode pendaftaran si calon siswa tersebut. Lalu kita bisa melihat
atau mengedit profil si calon siswa jika calon siswa ingin mengeditnya. Yaitu kita bisa mengedit namanya, lalu emailnya, namun emailnya itu harus email yang aktif ya teman-teman. Dan juga bisa merubah fotonya. Bisa juga merubah password, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk password itu nanti akan diminta memasukkan password lama ataupun password yang baru. Nah, boleh langsung keluar saja. Kita akan melihat tampilan bagaimana admin ya. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh admin? Nah, ini dia. Ini adalah halaman utama ketika admin mengakses website PPDB ini. Admin itu bisa mengelola informasi PPDB, mengelola profil sekolah, mengelola tahun ajaran, mengelola pendaftaran, serta mengelola laporan. Nah, kita lihat ya satu-satu untuk admin mengelola informasi PPDB. Nah, informasi PPDB ini akan berisi mengenai informasi apa yang sebelumnya